Halo guys, welcome to review Korean horror movie yang berjudul The Wailing. Sebelum kita mereview film The Wailing, kita mau memperkenalkan diri dulu nih. Aku Naila. Dan aku Caca. Selanjutnya kita akan memperkenalkan siapa aja sih pemeran-pemeran yang main di film The Wailing ini. Yang pertama ada Kwak Do-won sebagai Jonggo yang berperan sebagai polisi. Yang kedua ada Jun Kunimura sebagai Japanese man. Yang ketiga ada Cho Won-hye sebagai Moyong yang berperan sebagai hantu perempuan. Yang keempat ada Kim Hwan-hee, anaknya Jonggu yang bernama Hyojin. Yang kelima ada Hwang Jung-min sebagai Il-gwang yang berperan sebagai orang pintar. Dan yang terakhir ada Jang So-yeon sebagai istrinya Jonggu. Jadi guys, film The Wailing ini adalah film horor yang berasal dari Korea Selatan yang dirilis pada tahun 2016 yang disutradarai oleh Na Hong Jin. Nah, Na Hong Jin ini juga pernah menyutradarai film Thailand yang berjudul The Medium yang populer pada tahun 2021. Jadi guys, The Wailing itu film horor Korea yang serem banget. Ceritanya tentang Jonggo, seorang polisi desa yang hidupnya awalnya santai. Warga mulai curiga sama seorang pria Jepang yang baru datang ke desa mereka, seorang pria Jepang yang misterius yang baru pindah ke sana. Akan tetapi, tiba-tiba desanya terkena teror penyakit aneh. Orang-orang jadi kesurupan, ngamuk, terus akhirnya mati dengan cara yang sadis. Semakin lama, kejadian aneh pun semakin sering. Dimulai dari anaknya Jonggu yang bernama Hyojin juga mulai bertingkah aneh seperti kerasukan. Jonggu pun panik. Dia memanggil orang pintar yang bernama Il-gwang untuk membantu Jonggu mengusir setan. Akan tetapi, bukannya semakin jelas, semuanya malah semakin rumit. Jonggu bingung, sebenarnya siapa sih yang jahat di kejadian ini? Si pria Jepang, dukun, atau malah ada makhluk lain yang lebih berbahaya? Dan akhirnya, wah siap-siap sakit kepala deh. Karena film ini tuh penuh dengan plot twist yang bikin kamu tuh makin meragukan semua yang lo percaya. Intinya The Wailing itu nunjukin kalau manusia tuh gampang banget ketipu sama ketakutannya sendiri. Dan kalau berurusan sama hal mistis, lo gak bakal bisa asal tebak musuhnya siapa. Jadi guys, film ini tuh tidak hanya menawarkan elemen horor supernatural yang menegangkan, tetapi juga menggali tema tentang kekuatan, rasa curiga, dan cara manusia menghadapi hal-hal yang tidak dapat mereka pahami. Dengan suasana yang mencekam, The Wailing memadukan misteri, ketegangan, dan tragedi dengan sangat efektif, membiarkan penonton terhanyut dalam ketidakpastian dan kengerian yang terus berkembang sepanjang film. Jadi kesimpulannya, jangan gampang percaya sama apa yang kalian lihat. Karena terkadang yang jahat pun gak kelihatan dari awal. Menarik gak sih guys? Just langsung ditonton aja. Jadi guys, untuk keseluruhan sih ini film bagus banget menurut aku. Karena jarang banget ada film yang kayak gini. Mungkin untuk yang terbaru ini ada film Exhuma. Nah, untuk kalian yang suka Exhuma, wajib banget nih kalian nonton karena filmnya itu bener-bener 12-12 guys. Bukan 11-12 lagi. Iya. Karena memang kalau di The Wailing ini menceritakan tentang sebuah ritual-ritual di mana adanya sihir-sihir mungkin dari si dukun-dukun ini yang berasal dari Jepang maupun yang dari Korea. Itu sama semua guys. Untuk awal, untuk tengah, untuk akhir menurut kita makin lama tuh makin rasa penasaran kita tuh semakin tinggi gitu. Semakin kita ingin tahu, semakin kita melihat beberapa scene di mana kebenaran dan bukti-bukti di mana sebenarnya kita udah bisa tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Jadi si MC-nya itu tuh memang agak gegabah sih guys dari sifatnya. Jadi si Jonggu nih kayak terlalu dia tuh nggak memikirkan kedepannya gimana. Jadi dia tuh terlalu
ikutin kata otak dia gimana. Kayak greget banget Iya, deh greget guys. banget. Kalian kalau nonton pasti kalian greget sebenarnya sama MC-nya. Benar. Cuman mau gimana lagi ya kan, namanya manusia pasti nggak luput dari kesalahan guys. Dan menurut aku tuh endingnya agak kurang karena ada beberapa part yang dia tuh di-cut. Jadi kalau kalian mau nonton apa sih endingnya kayak gimana, kalian bisa nonton di sosial media kalian ya guys. Dari ekspresi yang kita nonton tuh kayak itu serem banget guys. Karena ini tuh bukan serem yang jump scare guys. Ini tuh serem yang misteri, teka-teki yang kita pecahin lewat otak kita, yang makin lama tuh akan semakin banyak janggal. Semakin kita tahu, semakin kita ngerti, pasti kita bakalan tahu loh guys di mana yang benar, yang mana yang salah. Tapi kita tuh agak greget soalnya kenapa Nay? Soalnya di endingnya itu gak sesuai gitu loh sama apa kita harapin. Dan MC-nya tuh gregetin banget loh guys. Karena gimana sih Nay, segreget apa sih kita sama MC-nya selama kita nonton itu? Karena si Jonggu ini tuh orangnya terlalu gegabah. Dia tuh gak memikirkan apa yang dia lakukan ke depannya. Apa sih yang bikin kita greget banget sama film ini tuh? Jadi yang bikin kita greget dari awal adalah sebenarnya MC kita yaitu Jonggo, si seorang polisi ini, menurutku sebagai seorang polisi harusnya bijak dalam mengambil keputusan. Tapi entah mengapa dari pertengahan dari film ini dia menunjukin kalau misalnya diri dia tuh terlalu gegabah gitu buat mengambil keputusan tanpa adanya sebuah pemikiran yang memang benar-benar dia pikirin gitu. Karena kegegabahan dia ini, jadi semuanya tuh jadi berantakan. Yang awalnya udah ditata nih dengan ritual-ritual, si Jonggu ini malah merusak gitu loh guys. Jadi si anaknya itu bukannya semakin sembuh, malah semakin sakit nih guys. Nah, buat yang penasaran kenapa ritualnya itu dibatalin, kalian bisa aja cek ke filmnya langsung ya. Karena di sini tuh benar-benar dijelasin kenapa sih, alasannya kenapa sih. Nah di ending tuh bakalan dijelasin guys. Cuman mungkin memang ada beberapa informasi yang bakalan ketutup gitu, maksudnya yang gak bakalan dibahas lagi di film ini. Mungkin banyak banget yang janggal, banyak banget yang bingung ini sebenarnya ngeceritain apa sih, ini sebenarnya endingnya gimana sih. Kalian bisa cari aja scene yang dihapus itu loh guys. Nah sebelumnya nih ya, sebelum kalian nonton, aku ngasih trigger warning. Di sini tuh banyak banget darah-darah dan hal-hal yang menjijikan. Jadi kalau misalkan kalian gak kuat nonton, ya udah, kalian bisa skip ya, aja skip loh guys, aja skip scene aja. yang itu karena itu Karena menjijikan bener-bener banget. darah semua, hal-hal yang sensitif gitu ya ada di film ini. Jadi boleh banget di skip buat beberapa scene di mana banyak hal-hal yang sensitif seperti itu guys. Oke, ini review dari kita guys. Dan semoga dengan adanya video penjelasan-penjelasan review dari kita bisa membuat kalian tuh jadi paham dan tahu gitu mengapa kalian tuh harus banget buat nonton The Wailing ini. Dan mendorong kalian untuk tertarik banget nih sama film The Wailing ini. Karena sebenarnya worth it loh guys, walaupun mungkin di akhir kita kurang puas ya. Jadi sekian itu video dari kita, semua penjelasan-penjelasan, rating dari kita. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. See you guys.